Opportunity of Islamic Branding. Ya, peluang dan tantangan dari Islamic Branding. Jadi ini Ogilvy-Nur dalam tulisannya yang berjudul What is Islamic Branding and Why It is Significant, ya. Jadi si Ogilvy-Nur ini sebuah lembaga riset yang khusus konsultan yang khusus fokus pada Islamic Branding. Dia dia mengajukan satu pertanyaan, mengapa Islamic Branding itu penting? Ya, apa itu Islamic Branding dan mengapa penting Islamic Branding itu? Ini kenapa nih? Ini tampilan saya sekarang ada di halaman berapa? Yang slide pertama, Bu. Yang judul. Sekarang sudah pindah ke slide selanjutnya ya? Sudah, Ibu. Sudah, Bu. Sudah, Bu. Ya, jadi Islamic Branding ini adalah sesuatu yang baru. Dia baru ramai diperbincangkan itu di tahun 2010-2011 ya. Jadi baru ada perhatian pada Islamic Branding itu di tahun 2010-2011. Nah, kemudian ini sejalan dengan munculnya atau orang-orang ketika mulai concern lagi dengan isu halal. Halal ini kan sebenarnya sudah lama ada gitu ya di dunia sejak Islam itu hadir, dengan sendirinya halal juga ngikut gitu. Nah, kemudian sekarang muncul yang kita kenal dengan Islamic Branding. Ini muncul sekitar tahun 2010-2011. Nah, ini sehingga ini dikatakan sebagai sebuah konsep yang relatif baru, sesuatu yang baru dikaji gitu. Meskipun sebenarnya dalam Islam ada, cuman mungkin namanya bukan Islamic Branding. Nanti kita ada sesi khusus untuk membahas itu. Nah, praktek branding Islam yaitu merek yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Jadi bagaimana merek-merek yang sesuai dengan syariah itu, gitu ya. Bagaimana merek itu tidak sekedar merek. Kalau kemarin di seminar ya, seminarnya menarik sekali, bagus sekali. Itu kan si pembicara mengatakan bahwa yang paling penting ya adalah bagaimana kita membangun brand awareness-nya. Dalam hal ini bagaimana branding Islam itu bisa sebuah brand ya yang mengusung Islamic brand itu bisa menampilkan ya nilai-nilai syariah atau prinsip-prinsip syariah dalam sebuah merek gitu ya. Seperti misalnya kejujuran, kemudian patuh pada akuntabilitas gitu ya, bersih gitu. Kemudian secara umum sih intinya adalah patuh dan paham pada prinsip-prinsip syariah gitu. Jadi merek itu harus concern pada prinsip-prinsip syariah. Dengan sendirinya maka orang akan tahu bahwa oh merek ini meskipun tidak mengusung nama Islami gitu ya, tapi tetap ada unsur syariah yang melekat di dalamnya. Ya, nilai-nilai syariah yang melekat di dalam merek tersebut sehingga orang jadi percaya gitu, pada merek tersebut. Nah, tujuan dari branding Islam ini adalah menerapkan empati dengan nilai-nilai syariah, ya. Ini adalah dalam rangka untuk menarik konsumen, mulai dari perilaku dan komunikasi pemasaran yang dilakukan oleh brand tersebut. Ya, jadi bagaimana bisa menarik konsumen sehingga mereka jadi aware gitu terhadap merek, ya. Khususnya bagaimana dari perilaku merek tersebut maupun bagaimana ketika komunikasi pemasaran dalam hal ini adalah mengenalkan brand itu dilakukan. Pemunculan Islamic branding, istilah Islamic branding ini umumnya saat ini adalah salah satu upaya melakukan segmentasi pasar ya yang dilakukan oleh perusahaan media produk maupun jasa, barang maupun jasa. Nah, hal ini juga tentu tidak lepas dari khususnya di Indonesia ya, secara umum, secara global tentu di dunia, bahwa sekarang pasar konsumen muslim itu adalah yang ketiga terbesar di dunia, gitu. Sehingga ini menyediakan potensi yang sangat besar untuk bisa dijajakin oleh para produsen atau para perusahaan. Sehingga ketika ingin masuk ke pasar ini
ini kita perlu memperhatikan aspek-aspek Islamic branding ini. Jadi ini Islamic branding ini adalah salah satu upaya dalam segmentasi pasar, bahwa ada pasar konsumen muslim gitu ya. Karena kenapa? Karena sekarang ini sudah sering kita bahas juga di pertemuan-pertemuan yang lalu, bahwa sekarang itu halal awareness itu sudah mulai muncul. Sekarang komunitas-komunitas hijrah itu banyak yang muncul. Jadi sudah apalagi namanya sudah mulai aware gitu terhadap gaya hidup halal, gaya hidup Islam gitu ya. Nah, kenapa seperti itu? Karena sekarang kecenderungannya keluarga-keluarga muda itu tuh sudah mulai aware gitu terhadap apa yang dinamakan perilaku-perilaku atau gaya hidup halal gitu ya, gaya hidup halal, kemudian secara religiusitas juga semakin meningkat sekarang. Ini banyak sekali kajian yang menyatakan bahwa sekarang tingkat religiusitas itu semakin meningkat, dan ini banyak mempengaruhi konsumen untuk perilaku, khususnya dalam konsumsi ya. Kemudian, nah secara kategori ini ada 3 cara yang berbeda dalam melihat Islamic branding. Ini dinyatakan dalam kajian yang dilakukan atau studi yang dilakukan oleh Bakar Ahmad Al-Sarhan ya 2010. Ini kayaknya pernah kita bahas deh di mata kuliah pemasaran ya. Jadi ada papernya pernah kalian review kalau nggak salah di mata kuliah pemasaran, manajemen pemasaran. Nah, ini adalah paper tersebut. Jadi Islamic branding itu didefinisikan dalam 3 cara yang berbeda. Yang pertama yaitu Islamic branding by compliance ya. Jadi bahwa merek Islam itu harus menunjukkan dan memiliki daya tarik yang kuat pada konsumen dengan cara apa? Dengan cara patuh dan taat pada syariat Islam ya. Jadi kepatuhan itu adalah sesuatu yang mutlak gitu ketika kita ingin mengusung brand Islam gitu ya. Jadi brand yang masuk dalam kategorinya adalah harus produknya halal. Ya, kemarin kita sudah pernah bahas juga di pertemuan sebelum UTS bahwa ada beberapa kategori produk gitu ya, ada berapa tingkatan gitu, ada berapa kelompok ya, ada beberapa kelompok produk halal itu. Ada yang mutlak halal gitu ya, itu yang kita konsumsi jasmani ya. Kemudian ada yang itu masih apalagi namanya masuk kelompok 2 ya, itu masih ditolerir gitu ya. Artinya kalau misalnya kayak dalam keadaan-keadaan tertentu kayak sakit misalnya, kemudian obat-obatan itu kalau kita tidak konsumsi obat itu, maka kita misalnya makin nambah parah sakitnya. Nah, maka itu diperbolehkan untuk mengakomodir yang tidak halal ya, atau sesuatu yang sifatnya darurat. Nah, ini yang yang pengkategorian kelompok tadi. Nah, Islamic branding by compliance ini adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan kepatuhan pada syariat Islam, syariat ya, yaitu produknya halal, kemudian diproduksi oleh negara muslim, dan memang produk itu ditujukan untuk konsumen muslim. Ini Islamic branding by compliance. Kemudian yang kedua ada Islamic brand by origin ya. Dari mana asalnya merek tersebut? Penggunaan merek ini tanpa harus menunjukkan kehalalan, tapi karena asal dari produk tersebut adalah berasal dari negara muslim. Misalnya kita merasa nyaman atau kita merasa aman-aman saja begitu mengkonsumsi makanan-makanan yang diproduksi oleh Malaysia. Kenapa? Karena Malaysia itu adalah negara Islam ya. Dia kalau kita Indonesia kan bukan negara Islam. Kita negara apalagi namanya, kita landasannya adalah Pancasila. Kalau Malaysia itu negara Islam, kemudian Iran juga negara Islam. Negara-negara Islam itu sudah jelas menyatakan diri negara mereka sebagai negara Islam, sehingga merek tersebut, merek yang hadir dari negara itu tidak oleh konsumen itu tidak perlu mereka tidak memperhatikan aspek halal atau tidaknya, karena merasa bahwa negaranya adalah negara Islam gitu ya, sehingga ini dikategorikan sebagai Islamic brand by origin. Sementara kalau kita dari Indonesia kita tetap harus memperhatikan. Ya, meski demikian di negara-negara Islam tadi tetap mereka juga membuat
sertifikasi ya, sertifikasi halal. Ada logo halal di produknya meskipun mereka adalah negara Islam. Yaitu untuk Islamic brand by origin. Kemudian ada Islamic brand by customer. Nah, merek Islamic brand by customer ini adalah produk-produk dengan merek yang berasal dari negara non-Muslim, ya. Tetapi produknya dinikmati oleh konsumen Muslim. Merek ini biasanya menyertakan label halal pada produknya agar dapat menarik konsumen, ya. Contohnya apa? Contohnya misalnya produk-produk dari mana? Dari Thailand, ya. Thailand itu sangat concern pada apalagi namanya halal, ya. Sangat perhatian pada isu halal. Kenapa? Padahal mereka itu bukan negara Muslim gitu, ya. Dan kita banyak mengkonsumsi, ya. Negara kita banyak mengimpor produk-produk makanan maupun produk non makanan, ya. Tapi umumnya karena ini kita bicara soal halal dan halal itu sangat-sangat apalagi namanya sangat cenderung pada hal yang sifatnya konsumsi, ya. Artinya kita bersinggungan dengan jasmani kita, maka di sini kita bahas apalagi namanya produk pangan dari Thailand tadi. Thailand bukan negara Muslim, tapi mereka sangat memperhatikan dan mereka juga menyertakan label halal gitu, ya. Nah, ini adalah bagaimana Thailand tadi ini menggunakan Islamic brand by customer. Jadi dia bukan negara Muslim, tapi mereka bisa memasarkan produknya ke konsumen Muslim gitu dengan cara menyertakan label halal pada produknya. Tujuannya apa? Tujuannya agar dapat menarik konsumen Muslim tentunya. Nah, kemudian kategori ini tadi ya, Islamic branding by religion, kemudian ada Islamic branding by origin, kemudian ada Islamic brand by destination, ya. Jadi ada by origin tadi dari mana aslinya, ya, dari mana berasal negaranya, negara penduduk konsumennya Muslim, kemudian negaranya Muslim gitu kan. Kemudian ada Islamic brand by religion, bahwa negaranya tadi ya asalnya adalah negara. Kemudian ada yang by destination, ya. Nah, ketiga kategori ini membuat potongan-potongan, ada yang through Islamic brand, kemudian ada inbound Islamic brand, kemudian ada outbound Islamic brand, dan ada traditional Islamic brand, ya. Jadi ketiga kategori ini memberikan potongan-potongan pada area-area yang disebut dengan ini true Islamic brand. Ini adalah benar-benar merek Islam gitu, ya. Kemudian ada inbound, ada outbound, dan ada tradisional. Kita lihat apa itu true Islamic brand. Nah, tadi ketiga Islamic brand di atas menciptakan 4 tipe dari Islamic branding, kata Dr. Ahmad Al-Serhan, ya, di 2010. Yaitu yang pertama ada true Islamic brand. True Islamic brand itu apa? Nah, True Islamic brand ini memenuhi ketiga deskripsi dari Islamic branding, yaitu tadi ya, merek yang halal, kemudian diproduksi oleh negara Islam dan menargetkan konsumen Islam. Contohnya tadi yang Malaysia, ya, bahwa merek-merek itu adalah merek Islam, kemudian ditujukan untuk konsumen Muslim dan berasal dari negara Muslim. Nah, kemudian yang kedua ada traditional Islamic brand, ya, merek yang berasal dari negara-negara Islam dan menargetkan konsumen Muslim. Ya, dia berasal dari negara-negara Islam, misalnya produk dari Maroko, kemudian produk dari Turki, itu kan negara-negara Islam, ya, mayoritas Pakistan, dari Malaysia gitu, dan targetnya mereka menyasar konsumen-konsumen Muslim, dikirimlah produknya ke baik itu di dalam negerinya maupun ke negara-negara lain gitu, misalnya dari Pakistan atau dari Jordan atau dari Turki itu ngirim ke Arab Saudi, ngirim ke Indonesia, ngirim ke Malaysia dan sebagainya. Nah, kemudian ya tadi traditional Islamic brand, merek ini berasal negara Islam dan menargetkan konsumen Muslim, ya, diasumsikan halal produknya. Sebelum globalisasi pasar Islam, hal ini dianggap bahwa
merek yang mereka sediakan, yang disediakan itu adalah sudah pasti halal. Kemudian yang selanjutnya ada inbound Islamic brand. Nah, inbound Islamic brand ini adalah merek halal yang menargetkan konsumen Muslim, tapi berasal dari negara non-Muslim tadi ya. Contohnya seperti Thailand. Nah, kebanyakan dari merek ini diislamisasi, yaitu dibuat untuk menjadi merek halal. Ya, kalau tadinya nggak ada halalnya, kemudian dibuat ada halalnya, atau diajukan sertifikasi untuk mendapatkan label halal. Kemudian ada outbound Islamic brand. Ya, outbound Islamic brand ini adalah merek halal yang berasal dari negara-negara Islam, tapi tidak harus menargetkan konsumen Muslim. Ya, tadi kalau produk-produk yang sifatnya umum general, artinya baik muslim maupun non muslim itu bisa mengkonsumsi. Bukan berarti produk muslim itu hanya bisa dikonsumsi oleh muslim ya. Jadi ada produk-produk yang memang targetnya untuk muslim tapi tidak menutupi peluang dari pasar non muslim. Artinya siapapun sebenarnya boleh gitu. Ya, nah produk-produk ini dikategorikan sebagai outbound Islamic brand. Nah, ini adalah alasan mengapa muncul tadi ya Islamic brand. Ya, kenapa tadi kan kita bahasanya ada challenge and opportunities of Islamic branding. Pertama, kata temporal, Paul temporal. Tadi saya udah kirim bukunya di di Google Classroom ya. Paul temporal ini adalah salah satu konsultan di bidang brand juga, tapi dia concern pada Islamic branding. Nah, kata Paul temporal ini, merek Barat itu sering tidak sesuai dengan nilai-nilai Islam atau etika dasar mereka itu tidak sejalan dengan nilai Islam. Contohnya misalnya rumah sakit, makanan, obat-obatan, produk medis dan pasar jasa. Sehingga perlu nih ada produk-produk dengan yang mengusung nilai-nilai Islam gitu. Sehingga inilah peluang dari Islamic branding tadi. Nah, kemudian yang kedua, negara Islam ingin menciptakan merek global mereka sendiri yang mereka lihat sebagai aset bisnis strategis dan duta merek nasional. Bahwa ya tadi selama ini kita karena kita tidak punya pilihan akan Islamic brand, ya true Islamic brand, maka kita mengadopsi produk-produk yang ada di pasar. Mau itu produk barat, intinya produk impor gitu ya. Katakan kita di Indonesia produk impor atau di negara-negara lain gitu yang penduduknya muslim ya, atau mungkin dia entah itu muslim minoritas, entah itu muslim mayoritas ya. Tapi umumnya itu kita menghadapi kendala-kendala seperti ini gitu ya. Jadi muslim itu menghadapi kendala keterbatasan produk yang katakan halal gitu ya, atau yang syariah compliance yang tadi yang Islamic brand by ini origin ya, artinya semua itu produknya halal, diproduksi oleh muslim, kemudian halal, kemudian dari negara muslim dan untuk konsumen muslim. Nah, inginnya negara Islam itu punya produk-produk seperti ini, sehingga ini adalah peluang bagi Islamic branding. Kenapa? Karena itu bisa menjadi aset bisnis ya, aset bisnis yang strategis dan menjadi brand ya bagi negara Muslim tersebut atau negara Islam tersebut. Kemudian pertumbuhan kelas menengah yang terdiri dari minoritas Muslim dan mayoritas budaya, dan negara telah menciptakan dorongan untuk membangun bisnis produk jasa yang kompetitif dengan merek yang dapat diterima. Ini juga sudah pernah kita bahas kemarin di sebelum UTS bahwa makin ke sini pertumbuhan kelas menengah Muslim consumer itu makin tumbuh ya terus, dengan berbagai kelebihan-kelebihan yang mereka miliki, kemudian ciri khas, kemudian gaya hidup. Nah, ini pertumbuhan komunitas Muslim ini memberi dampak gitu pada permintaan maupun penawaran Islamic brand. Nah, ini adalah peluang ya menurut Paul temporal yang bisa di-grab oleh produsen ya, khususnya produsen Muslim. Oke, kemudian selain itu temporal juga menjelaskan bahwa
Banyak alasan untuk meningkatkan minat dari Islamic branding. Yang pertama, ada yang menarik disediakan oleh pasar, bahwa ya tadi ya, produk itu kalau misalnya ada produk Islamic brand yang tersedia di pasar, itu kenapa enggak gitu ya, sehingga orang akan konsumen muslim cenderung akan memilih yang sudah jelas gitu, sudah jelas ke Islamic brandnya. Artinya apa tadi, bahwa diproduksi oleh muslim gitu, kemudian sudah pasti halal. Nah, tentu ini akan meningkatkan apalagi namanya, pangsa pasar atau kecenderungan konsumen untuk memilih produk yang ada di pasar, produk yang Islamic brand, yang Islamic compliance ya, yang tersedia di pasar. Kemudian kedua, adanya kesadaran yang tumbuh dan pemberdayaan yang lebih besar dari konsumen muslim. Kesadaran ya tadi ya, awareness tentang halal lifestyle, kemudian gaya hidup, kemudian kemudian tingkat religiositas tadi yang semakin meningkat ya, beriringan ya. Jadi paralel antara tingkat religiositas dan gaya hidup. Di era sekarang apalagi ya, era teknologi gitu, sekarang semuanya serba digital gitu, serba teknologi, serba instan gitu, sehingga konsumen muslim tentu punya preferensi yang berbeda gitu daripada preferensi yang sudah ada sejak dulu gitu. Tentu mereka tingkat pengetahuannya juga semakin meningkat gitu ya, daripada dibanding apalagi namanya generasi-generasi sebelumnya, katakan generasi baby boomers atau generasi setelah baby boomers itu generasi X ya, generasi X ya, karena setelah X itu adalah generasi milenial, Gen Y, kemudian Gen Z gitu. Nah, ini yang menjadi apalagi namanya, ketertarikan gitu ya, atau apa yang membuat Islamic branding ini menjadi menarik untuk dikaji. Kemudian kedua, adanya kesadaran yang tumbuh dan membaca tadi ya. Ketiga adalah fakta ya, bahwa negara dan perusahaan Islam telah melihat kekuatan dari merek di pasar global dan menyaksikan merek-merek barat pindah ke pasar mereka ya, bahwa betapa sekarang itu semua itu mencoba mengakomodir konsumen gitu ya, apalagi setelah pandemi sekarang kan, apalagi namanya krisis di mana-mana. Jadi tentu produsen akan menggrab mereka konsumen yang punya yang jelas gitu ya, seperti misalnya tadi konsumen muslim, ini kan mereka punya kebutuhan-kebutuhan yang harus mereka penuhi. Nah, ini adalah bagaimana ini adalah salah satu alasan ya mengapa tadi perlu ada peningkatan terhadap minat dari Islamic branding, bahwa banyak sekali merek-merek non muslim itu yang beralih gitu, yang mencoba mengakomodir. Katakan contoh sederhananya ya, misalnya kalau dulu itu kita kan kalau beli sampo aja gitu, sekarang sudah ada sampo hijab, pokoknya apa-apa sekarang ada versi hijabnya gitu, kosmetik ya, body care misalnya, kayak sampo tadi, kemudian sabun dan lain sebagainya, banyak sekali sekarang versi-versi. Jangankan sabun ya, sabun cuci juga sekarang ada, sabun cuci buat hijab, mesin cuci pun ada, mesin cuci buat hijab gitu ya. Artinya apa? Ini adalah bagaimana apalagi namanya sebuah Islamic branding itu sangat menarik bagi pasar global gitu. Nah, sayang kalau ini tidak dimanfaatkan gitu. Ditambah dengan kenyataan bahwa merek Islam ini berpotensi untuk menyeberang ke pasar non-Muslim. Ya, kenapa? Jadi gini, tadi kan bagaimana produk Barat yang dimaksud di sini ya, tanda kutip, adalah produk yang tidak apalagi namanya, yang tidak kita sebut sebagai atau yang bukan masuk dalam kategori Islamic brand ya, tapi mereka mencoba menggrab pasar Muslim dengan cara tadi ya, Nah, kemudian konsekuensi itu atau kenyataan itu ditambah dengan kenyataan bahwa merek Islam ini punya potensi untuk menyeberang ke pasar non-Muslim. Kenapa? Gitu. Karena pertama, nilai-nilai universal yang sama yang berkaitan dengan kemurnian, kesehatan, dan kesejahteraan. Ini adalah sebuah hasil riset ya. Saya pernah baca papernya
beberapa paper gitu bahwa bagaimana non Muslim itu mencoba menerima gitu ya, menerima dengan senang hati produk-produk Muslim atau Islamic brand. Kenapa? Karena mereka merasa itu lebih sehat gitu ya, lebih asli, ya lebih orisinil. Kemudian itu berdampak pada kesejahteraan. Contohnya Islamic finance misalnya kan. Menurut non Muslim ya yang sudah yang memang paham ya dengan bagaimana bagaimana Islamic finance itu beroperasi, ya mereka tentu akan memilih untuk menggunakan Islamic finance dibanding dibanding finance yang seperti yang kita ketahui ya, atau kayak lembaga keuangan yang sudah kita ketahui, lembaga konvensional lah yang kita sering sebut ya. Mereka akan memilih lembaga keuangan syariah atau Islamic finance tadi. Nah, kemudian yang kedua tadi soal makanan ya. Soal makanan, kalau kita dalam Islam kan kita sangat-sangat comply sekali ketika itu berkenaan dengan kehalalan sebuah makanan. Ternyata hasil riset juga menunjukkan, misalnya, oh ternyata babi itu banyak hal-hal yang tidak baik gitu bagi kesehatan. Dan ini diterima dengan apa namanya dengan sangat baik oleh konsumen non Muslim ini, sehingga mereka juga mengadopsi produk-produk Muslim gitu ya, atau produk-produk dengan Islamic brand tadi gitu. Nah inilah yang menjadi apalagi namanya kenyataan bagaimana sebuah Islamic brand itu sangat-sangat potensial gitu ya. Tadi karena nilai universal yang dimiliki dari Islamic brand, bahwa siapapun gitu, meskipun bukan Muslim, Anda juga bisa mengkonsumsi gitu kan. Sama pertanyaan ketika kalau saya non Muslim, saya bisa nggak pakai bank syariah? Ya boleh aja gitu. Yang nggak boleh adalah kalau apalagi namanya kita Muslim terus kita pakai bank konvensional, bukan nggak boleh ya. Saya nggak bilang nggak boleh, bukan nggak boleh dan boleh nggak ya. Tapi ini adalah berkaitan dengan bahwa dalam Islam itu bank syariah, ada ulama yang menyatakan bahwa bank syariah, bank konvensional itu menggunakan bunga yang mana bunga itu adalah sama dengan riba gitu. Meskipun ada juga yang mengatakan oh nggak sama gitu, padahal itu sama kan, kalau kita lihat konteksnya tentu akan jadi sama, sehingga inilah yang menjadi dasar kenapa kita mengatakan apalagi namanya bank konvensional itu tidak boleh gitu dalam Islam. Seperti itu. Nah, kemudian itu tadi ya nilai-nilai universal. Kemudian yang kedua ada meningkatnya kualitas standar dari produk dan jasa Islam ya, seiring dengan perjalanan waktu, perjalanan produk tentu akan semakin semakin baik juga kualitas. Contohnya apa? Contohnya produk Wardah misalnya. Dulu Wardah tuh mana ada tuh, kita nggak kenal namanya Wardah. Ya, makin ke sini mulai ada perbaikan, mulai ada apalagi namanya brand awareness, seiring dengan brand awareness dibangun oleh Wardah, mereka juga mulai memperbaiki kualitas gitu, sehingga sekarang kalau Wardah itu bukan lagi produk yang kalau dulu kan kita katakan Wardah itu adalah produk yang apa ya, yang tidak begitu kita kenal, atau produk yang pasarnya adalah pasar kelas, saya nggak bilang kelas bawah, tapi apa ya pasnya ya. Jadi dulu itu intinya tuh Wardah itu nggak sama sekali nggak dikenal gitu ya, nggak sama seperti produk-produk lain. Katakan apa Tulip lah ya, merek-merek kosmetik ya yang sudah lama terkenal sampai sekarang. Nah, makin ke sini kualitas itu makin diperbaiki gitu ya, seiring dengan tadi brand awareness, sehingga ini juga menjadi sebuah peluang bagi Islamic branding. Kemudian meningkatnya ketersediaan produk dan jasa Islam di pasar mayoritas non-Muslim. Sekarang sudah mulai banyak tuh produk-produk dan jasa-jasa yang berkaitan dengan Islamic brand itu di pasar mayoritas non-Muslim. Ya, contohnya kita sudah sering ya. Contohnya adalah Islamic finance misalnya yang begitu besar gitu di di Eropa ya, di benua Eropa.
kemudian bagaimana praktek-praktek gitu ya, atau produk-produk produk-produk halal tersedia juga di benua Eropa yang notabene itu adalah bukan negara Muslim ya, mayoritas adalah non Muslim. Tapi karena ada kebutuhan gitu, kebutuhan dari pasar minoritas yaitu yang Muslim, kemudian ketersediaan di sana dan apalagi namanya Islamic brand awareness tadi ya, yang sudah mulai terbangun, orang-orang non Muslim ini jadi mulai aware gitu terhadap produk halal dan mereka tadi balik lagi ke nilai universal yang ada pada Islamic brand sehingga mereka tertarik gitu untuk menggunakan. Nah, sehingga ini juga mendorong peningkatan ketersediaan produk dan jasa Islam di pasar mayoritas non Muslim. Dengan demikian, ini menyempurnakan tadi bahwa keterkaitan atau minat pada Islamic branding itu makin kesini itu makin besar gitu, sehingga inilah urgensi atau pentingnya kita mengkaji Islamic branding. Kemudian Islam sebagai jalan hidup ya didasarkan pada seperangkat nilai dan prinsip yang mempengaruhi kehidupan setiap orang Muslim setiap hari sampai batas tertentu tergantung pada seberapa ketat mereka taat dengan iman mereka. Jadi Islamic branding pada dasarnya ini sangat berkaitan pada sangat tergantung pada individu masing-masing. Seberapa ketat mereka taat dengan iman mereka atau seberapa patuh mereka dengan syariat yang mereka pegang atau mereka jalani. Jika dimulai dari sudut pandang Islam sebagai merek dalam hidup, jelas kita dapat menghubungkan segala sesuatu yang dianggap Islam di dalam bisnis ke dalam tiga kelompok tadi ya yang kita bahas, yaitu ada merek, produk, jasa, asal ya. Nah, kemudian tadi ada peluang. Nah, sekarang tantangan yang dihadapi dalam Islamic branding atau yang dihadapi oleh Islamic branding, ya. Jadi dalam perkembangannya, merek-merek yang menggunakan istilah Islam atau merek-merek yang menerapkan prinsip-prinsip syariah mendapat banyak hambatan dalam proses pemasaran. Ya, karena makin ke sini ternyata tidak mudah juga gitu. Banyak apalagi namanya tantangan. Tantangannya apa? Di satu sisi tadi fenomena hijrah ya, kemudian ada kebutuhan akan produk-produk. Di sisi lain juga ada apalagi namanya, ada upaya dari kelompok-kelompok tertentu ya ingin menjatuhkan Islam, gitu. Sehingga ini kadang-kadang juga menjadi satu yang dilema juga gitu, bukan dilema lebih pasnya itu lebih menjadi tantangan lah ya, tantangan atau hambatan lah. Gitu. Jadi harusnya ini cepat melesetnya, ini jadi slow down ya atau jadi lebih lambat gitu. Nah, menurut Temporal, salah satu kendala yang paling mendasar bagi pertumbuhan merek dari dunia muslim atau Islamic branding adalah bagaimana mereka dapat mencapai brand awareness dan preferensi keuntungan konsumen untuk merek yang mereka tawarkan. Karena bagaimanapun tidak dapat dipungkiri bahwa sudah banyak merek-merek Barat yang telah memiliki ekuitas merek yang kuat dan loyalitas ya. Jadi kalau kita katakan sudah banyak sekali merek-merek yang sudah lebih dulu ada dan apalagi kalau misalnya itu tidak terlalu berkaitan dengan apalagi namanya syariah compliance ya. Kemarin kalau kita kategorikan dalam kategori produk dia masuk produk tier 3. Katakan misalnya fashion ya. Fashion dengan brand-brand tertentu, brand yang sudah paling terkenal itu apa sih? Misalnya ya brand mancanegara, brand internasional, misalnya LV, Chanel, Gucci dan sebagainya. Kalau itu kan tidak terlalu tidak terlalu berkaitan dengan syariah compliance ya. As long as dia misalnya nutup aurat gitu ya. Kalau kita pakai misalnya fashion dressnya misalnya nutup aurat, kita pakai rok atau pakai apalagi namanya outer misalnya ya. Nah itu tidak. Nah inilah yang menjadi hambatan bahwa merek-merek tersebut itu sudah punya brand awareness yang kuat, gitu ya. Sehingga ini bagaimana nih Islamic brand ini bisa bersaing dengan merek-merek yang sudah memiliki ekuitas yang kuat gitu. Dan
konsumennya adalah konsumen-konsumen yang juga loyal. Nah, selain itu juga ya, hambatan lain adalah kesulitan mendapatkan akses di pasar, ya. Kesulitan mendapat, apalagi namanya, tempat di pasar. Oleh karena itu, hal ini hambatannya tadi ya, karena tadi susah masuk pasar, bukan susah ya, itulah hambatan ya, karena kan merek belum dikenal. Nah, bagaimana brand awareness itu dibangun? Ya, sejauh ini belum banyak ya yang berhasil masuk sebagai Islamic brand, kecuali brand-brand tertentu yang memang mengusung isu halal pada produknya. Kita sudah pernah waktu itu ya dipresentasikan ada brand Wardah misalnya, kemudian brand ada beberapa brand kosmetik, kemudian makanan juga sama ya. Khususnya pada kategori makanan, tantangannya adalah produsen harus mendapatkan label halal dari lembaga terkait agar produk yang dihasilkan ini mudah diterima oleh kalangan muslim. Nah, selain itu tantangan yang lain berkaitan dengan tenaga pemasar. Ya, tadi pertama adalah terkait dengan sertifikasi atau label. Ya, label tentu nggak bisa asal ditempel di situ halal gitu, kemudian atau logo kita harus hanya menempelkan, karena ini kan berkaitan dengan kepercayaan gitu ya, kepercayaan trust dari konsumen. Kalau misalnya sekali ketahuan, nah ini bakal diingat terus oleh konsumen, sehingga label halal ini juga menjadi satu concern gitu dalam dalam tantangan atau hambatan dari Islamic brand ini. Kenapa? Karena nggak mudah gitu. Katakan misalnya sudah punya label halal di negaranya, misalnya produk dari Malaysia atau dari Turki. Kemudian dia mau masuk ke produk halal dia mau pasarkan produknya di Indonesia, ya, mau pasarkan produknya di Indonesia. Nah, kalau dia pasarin produknya di Indonesia, berarti dia harus ngurus lagi tuh yang namanya label halal. Gitu. Dia harus lagi ngurus sertifikasi dari Majelis Ulama Indonesia. Meskipun di Eropa sana atau di Turki sana dia sudah punya dia sudah punya label halal. Nah, ini secara ketentuan begitu. Gitu. Jadi masing-masing ketika begitu juga ketika kita misalnya kita punya produk di Indonesia sudah halal gitu ya, sudah certified by MUI. Nah, ketika kita ingin masuk ke Malaysia, kita ingin masuk ke negara lain gitu dengan pasar Muslim, maka kita harus wajib untuk mengurus label halal. Dan ini nggak murah dan tidak mudah gitu. Kenapa? Ya karena nanti kan kita tentu ketika misalnya katakan produk kita dipasarkan di sana, kan secara ingredient dan lain sebagainya, terus kemudian mereka harus untuk memberi label halal kan harus mengunjungin ke tempat produksi, terus mengecek produknya masing-masing, dan itu dilakukan secara berkala juga gitu. Nggak cuma sekali datang terus langsung dikasih misalnya, atau 2 kali 3 kali terus dapat label halal gitu terus udah selesai, istilahnya kayak beli putus gitu, enggak, tapi ada pengawasan secara berkala ketika sertifikasi halal ini dilakukan. Nah, itu yang berkaitan dengan label. Kemudian ada tenaga pemasar atau marketer ya. Tenaga pemasar yang dibutuhkan untuk memasarkan produk ini tentunya harus yang mengetahui aspek-aspek syariah yang digunakan oleh produk yang bersangkutan. Contohnya contohnya adalah produk dari lembaga keuangan syariah. Kita tahu sekarang banyak sekali bank-bank syariah gitu, tapi kita sering dengar gitu, wah bank syariah tapi kok sama aja. Kenapa? Karena ada yang bilang sama aja karena si tenaga pemasarnya ini nggak paham gitu. Kenapa mereka nggak paham? Karena mereka emang nggak tahu gitu. Kenapa mereka tidak tahu? Karena mereka adalah orang-orang konvensional yang diperbantukan atau yang kemudian direkrut gitu menjadi SDM di lembaga keuangan syariah, sehingga mereka nggak paham gitu ya. Nah, mereka nggak paham, mereka selalu mengatakan nih kalau di ini, padahal mungkin ya ketika dijelaskan mungkin disampaikan bahwa ini sama kayak gitu, sama kayak ada istilah gitu, sama seperti produk ini kalau di bank konvensional. Jadi seolah-olah sama, padahal itu adalah hal yang berbeda. Itu contohnya dunia perbankan ya, perusahaan menawarkan jasa keuangan harus menyiapkan sumber daya manusia yang mampu menjelaskan produk atau jasa yang dijual.
Ini kalau di bank konvensional, ini kalau di bank syariah tuh namanya ini, kalau di bank konvensional tuh namanya ini gitu. Seolah-olah cuma ganti nama aja, ganti label, padahal itu adalah hal yang berbeda gitu. Mungkin istilah untuk produk sama, katakan KPR, sama-sama KPR, tapi yang satu adalah syariah. Ada perbedaannya adalah kita beli barang gitu, kita bukan minjem uang bank terus kemudian kita balikin lagi uangnya, enggak gitu. Kalau di bank syariah kita beli rumah kemudian kita mencicil rumah tersebut, ya kita beli dengan cara mencicil. Gitu. Itu kurang lebih ya. Oke, kemudian tantangan selanjutnya adalah bahwa merek-merek global yang ada saat ini tidak diragukan kekuatannya dalam membangun kesadaran merek mereka. Ya, bagaimana brand-brand yang merek-merek dari brand global tadi saya contohkan ada merek yang fashion yang sudah kita kenal ya. Misalnya Gucci, LV dan lain sebagainya. Ini mereka tentu ya kita sudah tahu bagaimana mereka membangun brand awareness ya, sampai ada apalagi namanya banyak produk-produk tiruannya di pasar ya, saking kuatnya apalagi namanya brand awareness yang dimiliki dari produk mereka. Nah, kemudian ada serangan kompetitif dari merek global yang bergerak cepat ke arah pasar yang telah memiliki posisi kuat. Nama merek yang kuat, proposisi nilai yang baik dan sudah dikenal. Nah, keberhasilan merek global yang berada di pasar muslim bukan karena mereka memiliki keunggulan teknis dalam produk mereka dan memiliki kualitas yang tinggi, tetapi karena merek mereka begitu terkenal dan terpercaya serta memiliki jaminan keberhasilan apabila dipasarkan. Ini ya, bahwa bagaimana merek mereka itu saking kuatnya itu ya sudah pasti. Coba kita ambil contoh aja, misalnya apa kalau makanan ya, merek global itu ada Pizza Hut, atau ada McDonald ya, atau ada KFC lah ya. Meskipun sekarang kondisinya KFC lagi rugi ya di Indonesia. Tapi yang ingin saya tekankan di sini adalah bahwa bagaimana merek mereka itu sudah sangat-sangat terpercaya gitu oleh masyarakat. Ya, jadi kalau kita jual katakan kita buka Pizza Hut gitu, pasti bakal rame gitu karena brandnya udah kuat ya. Secara global itu Pizza Hut itu ada di mana-mana di seluruh dunia gitu. Itu kenapa bagaimana serangan kompetitif dari merek global ini sangat-sangat apalagi namanya sangat-sangat mudah untuk masuk ke pasar kita. Selain itu contohnya lagi kalau misalnya kita mungkin makan Pizza Hut ya di mana di Amerika atau di UK misalnya di Inggris sana nggak ada logo halalnya, tapi begitu kita masuk makan di Indonesia itu sudah pasti ada logo halalnya gitu kan. Jadi bagaimana mereka mencoba untuk masuk ke pasar kita dengan segala upaya gitu ya, mereka sampai berani ngurus tadi sertifikasi halal. Kemudian kemudian peluang merek Islam atau Islamic branding. Nah, meskipun berbeda dalam ukuran dan perilaku seluruh dunia, pasar muslim kita di Indonesia ini punya banyak peluang bisnis ya di semua kategori produk dan layanan. Ya, kalau kita lihat di Indonesia gimana sih pasar kita itu luar biasa keren banget ya. Kenapa? Karena kondisinya lagi pandemi gini ya banyak prediksi. Malah kemarin saya baca kondisinya sekarang itu ekonomi kita lagi minus, tapi usaha-usaha ya itu tetap jalan juga gitu, tetap hidup juga gitu di Indonesia. Ini bagaimana pasar kita yang sangat-sangat luar biasa. Nah, di sini ada beberapa peluang ya dalam beberapa kategori produk dan layanan. Misalnya yang pertama ada pendidikan ya. Pendidikan banyak sekali. Saat ini banyak muncul lembaga-lembaga pendidikan yang menggunakan branding Islam. Contohnya di sini siapa lulusan SDIT? Ada lulusan SDIT, SMPIT, atau lulusan
eh, pesantren misalnya. Nah, ini banyak sekali sekarang lembaga pendidikan yang menggunakan brand Islam. Lembaga pendidikan mulai dari tingkat dasar, ya mulai TK. TK juga sekarang udah banyak TK Islam, TKIT gitu ya. Sekolah Dasar Islam Terpadu. Ini jenjang menawarkan program pendidikan belajar yang banyak memberikan pelajaran bermuatan Islam. Kenapa kira-kira menarik? Kenapa? Karena tadi ada fenomena hijrah tadi ya. Orang-orang ya katakan ya generasi baby boomers itu kan mereka adalah generasi awal kemerdekaan ya. Jadi mereka lahir ketika Indonesia itu baru merdeka ya. Jadi orang-orang tua kita yang masuk dalam kategori baby boomers, mereka lahir ketika Indonesia baru merdeka. Sehingga orientasinya itu most of dari generasi baby boomers itu orientasinya itu lebih ke dunia gitu. Lebih ke dunia. Mereka lebih banyak mencari gimana mengumpulkan materi, kemudian ngasih pendidikan ke anak gitu, tanpa memperhatikan aspek ukhrawi atau ke agama gitu. Itu kebanyakan masyarakat kita seperti itu. Nah, kemudian setelah generasi baby boomers ini ada generasi Gen X ya, Gen X. Nah, Gen X ini adalah di antara baby boomers dan Gen Y atau milenial. Milenial ini sekarang yang mulai dari keluarga-keluarga muda gitu ya, yang baru nikah, yang punya anak dan masih sekolah juga sekarang. Itu yang masih kalian, saya nggak tahu kalian masuknya gen apa sih? Kalian lahir tahun berapa sih? Lahir tahun berapa? 99. Kalau dalam gennya masuk gen apa? Gen Z apa Gen Y? Z, Bu. Oh, udah masuk Gen Z ya? Hanif 2001, Bu. Oh, Hanif 2001. Luar biasa, Hanif udah kuliah aja kamu. Iya, Bu. Harusnya masih SMP ya, Bu. Iya, Nggak, Bu, harusnya kamu bercanda, masih Bu. TK malah. Iya, Bu. Gara-gara saya sering bercanda ya, Bu. Jadi, ini beneran, masuknya gen apa? Kalau setahu saya Gen Z, Bu. Oh, Gen Ini Z. beda-beda, Bu. Gen Z, Oh, Bu, gitu. bukan Gen Z. Oh gitu ya. Jadi itu tadi ya, yang mau saya bilang sebenarnya gini, bahwa Gen Z ini kan lahir dari Gen Z ini lahir dari Gen X ya, rata-rata. Ada yang Gen X, ada yang baby boomers ya, tergantung kalian anak keberapa. Kalau anak pertama berarti kalian orang tuanya Gen X. Tapi kalau kalian anak bungsu, mungkin orang tuanya masih baby boomer, masuk kategorinya baby boomer ya. Jadi tergantung dari profil background keluarga kalian gitu. Yang mau saya bilang di sini adalah tadi bahwa pendidikan, kenapa muncul nih ya sekolah dasar Islam terpadu, karena tadi banyak sekarang itu udah mulai fenomena wah, orang tua kita itu mulai merasa kosong gitu dengan apa pencapaian-pencapaian duniawi yang sudah mereka dapatkan. Setelah itu apa gitu, oh ternyata begitu mereka sudah mendapatkan gitu, anaknya udah sekolah tinggi-tinggi, malah ditinggal gitu kan, orang tua anaknya malah sibuk gitu dengan dunianya sendiri gitu. Itu kenapa? Karena tidak ada pendidikan agama yang mereka dapatkan. Si anak juga gitu, mulai ada kesadaran bahwa wah ternyata saya tuh orang tua gini, ntar kalau saya tua gimana gitu. Ada pemikiran sehingga muncullah lembaga-lembaga pendidikan Islami dan orang mulai memperhatikan, wah nanti kalau anak saya SD saya mau taruh di sekolah Islam, SMP nanti taruh sekolah Islam, misalnya seperti itu. Nah itu banyak yang seperti itu, orang tua itu Gen baby boomers, Gen X itu banyak yang mulai berpikiran seperti itu, sehingga muncullah fenomena pendidikan dengan mengusung ya Islamic brand ini. Tadi sekolah-sekolah berbasis Islam. Kemudian ada apa lagi selain pendidikan? Pariwisata dan perhotelan. Pariwisata ya kita tahu sekarang udah banyak sekali namanya wisata halal. Wisata halal itu seperti apa sih?
apakah makanannya gitu kita pergi berwisata terus makan restoran gitu, enggak ya. Jadi wisata halal itu kayak wisata religi. Katakan kita pergi ke Turki misalnya, kita pergi umroh plus Turki ya, umroh plus Jordan. Itu kita ketika kita ke Jordan atau kita ke Turki atau katakan misalnya dalam negeri ya, dalam negeri kemana sih kalau pariwisata halal? Ayo kemana coba? Ayo yang suka liburan. Nggak ada yang suka liburan ya? Oh, di sini anak-anak rajin semua, kuliah aja terus. Mana ya, Bu? Cirebon kayak, Bu. Ada yang suka liburan nggak? Saya, Bu. Ya, Ika kemana Kak biasanya kalau wisata halal tuh? Kalau dalam negeri kemana? Wisata halal. Bali. Emang Bali halal, Bu? Cirebon nggak sih, Bu, biasanya, Bu? Kemana? Tahu deh. Kayaknya pengajian mama saya pernah wisata spiritual ke Cirebon gitu, Bu. Ah, ya betul ya. Jadi biasanya kalau di dalam negeri di Indonesia kita bisa pariwisata halal yang dimaksud dan pariwisata halal itu ya seperti itu. Kita mengunjungi situs-situs sejarah ya yang berkaitan dengan sejarah perkembangan Islam. Misalnya mengunjungi kesepuhan Cirebon itu kan sangat-sangat dekat ya sama bagaimana perkembangan Islam di Indonesia, atau mengunjungi makam wali. Di daerah itu banyak sekali. Jadi kadang suka rame-rame gitu ya di Jawa terutama. Saya pengalaman dulu masih kecil, masih sekolah, itu biasanya orang rame-rame bus gitu pergi ke mana, ke makam Sunan Ampel di Surabaya, kemudian ke Sunan itu adalah pariwisata halal gitu. Nah kemudian hotel halal atau hotel syariah ya, hotel syariah ini juga sekarang sudah mulai berkembang gitu. Jadi banyak sekali orang yang mulai ketika menginap itu memilih hotel syariah gitu. Kenapa? Karena merasa lebih aman, lebih nyaman. Apalagi kemarin berapa tahun, 2 tahun yang lalu ya, saya nggak hitung, atau 2019 ya, pokoknya sebelum corona muncul lah ya. Itu isu hotel yang kalian pernah lihat nggak sih videonya yang hotel? Duh, kalau kamu tidur di hotel, lihat deh tempat tidurnya, itu nggak tahu apalagi namanya kebersihannya seperti apa. Itu kan banyak ya, banyak sekali dibahas gitu di video-video. Nah, itu juga menjadi concern gitu. Nah, ketika orang memilih hotel syariah ya, hotel yang mengklaim hotelnya sebagai hotel syariah, mereka merasa nyaman gitu di situ. Kenapa? Karena udah yakin bahwa hotelnya itu pasti bersih gitu. Kemudian makanannya udah pasti halal, tidak ada minuman keras di dalamnya, kemudian tidak ada tidak ada singgungan dengan dengan barang-barang atau misalnya alat-alat masak yang digunakan juga yang sama dengan makanan yang halal gitu, makanan haram dengan makanan halal. Ya, kenapa itu penting ya? Jadi gini, saya waktu itu ikut pelatihan dari MUI, LPPOM MUI terkait sertifikasi halal. Jadi ternyata pisau yang digunakan untuk memotong babi, ya, kalian tahu nggak babi itu apa? Tahu ya? Tahu nggak? Tahu, Bu. Oh, tahu ya. Good. Jadi si coach ini bilang bahwa jadi ketika mereka melakukan kajian gitu ya, mereka memotong babi gitu pakai satu pisau. Pisaunya ini setelah dipakai untuk memotong babi, pisaunya ini dicuci sekali gitu kan, dicuci sekali, terus habis itu dicuci lagi sampai berkali-kali, sampai pakai segala rupa sabun, tetap diteliti kembali pisau bekas potong itu masih ada kandungan babi itu masih nempel di pisau tersebut gitu. Kalian pernah dengar nggak cerita seperti itu? Pernah nggak? Gimana? Bila, Ulan, Ika, Hanif, Rania, Rido, Najma, Dava, Rifki, Ariana, absen satu-satu nih, Lila, Savana, Sonia, Adi, Daniati, Cara Ceria, Nabila,
Hijaz, Zio, Bia, Risma, pernah nggak dengar itu cerita gitu? Bahwa alat makanan apapun ya, kalau misalnya itu sudah pernah digunakan untuk babi gitu ya, kemudian kita gunakan kembali itu nggak apalagi namanya nggak hilang dari, jadi meskipun sudah dicuci berkali-kali pakai sabun apapun itu tetap nempel tuh bekasnya babi di situ. Pernah nggak dengar itu? Pernah, Rifki? Bu. Pernah, Bu. Pernah ya? Tapi harus dicuci Nah, itu pakai jadi apa gitu, Bu? 7 kali, Bu. nah bukan, kalau itu mah liur anjing. Iya, Beda lupa. lagi. Kalau babi mah, babi mau dicuci 7 kali juga 7 kali, 7 rupa, 7 turunan, 7 kelokan juga nggak bersih-bersih gitu. Itu saking saking apa memperlihatkan betapa babi itu tuh unsur-unsur yang ada di babi itu sangat-sangat kuat gitu. Ya, sangat kuat ininya. Jadi sampai ketika misal digunakan untuk mengolah bahan makanan pun itu harus beda gitu loh. Nah, kalau kita pakai hotel yang umum kan kita nggak tahu kan kalau makanan yang di situ ada poknya apa enggak gitu kan ya. Nah, kalau halal kan kalau hotelnya hotel halal kita udah merasa aman gitu. Kenapa sih halal itu penting? Kenapa sih Bu harus halal gitu kan, jadi gitu pertanyaannya ya. Kok segitunya sampai kita, ya kan kalau nggak halal kita apapun yang kita lakukan jadi sia-sia, kita mau sholat juga jadi sia-sia gitu kan kalau nggak halal, ya nggak. Nah, jadi ke situ arahnya nanti. Oke, itu tadi untuk pariwisata dan perhotelan. Jadi bagaimana concern seperti itu perlu diperhatikan ya. Ini adalah peluang bagi kita pasar muslim atau produsen muslim untuk memperhatikan ini gitu ya. Jadi kita bisa masuk ke situ pariwisata, perhotelan gitu. Kemudian paket perjalanan wisata dari kebutuhan hotel, restoran dikemas dalam konsep syariah. Kemudian perawatan medis, farmasi dan kosmetik. Khususnya pada pasar ini sangat menjanjikan karena semakin banyaknya umat muslim yang ingin mematuhi hukum syariah dan hanya mengkonsumsi apa yang halal. Nah, ini banyak sekali perusahaan yang menyediakan peralatan medis untuk menunjang kebutuhan konsumen muslim. Begitu juga terkait dengan produk farmasi dan kosmetik. Produk-produk yang dihasilkan bukan produk yang mengandung zat yang dilarang dan yang tidak melanggar syariat agama. Memangnya ada yang melanggar syariat agama? Ada, banyak ya. Kalau di sini contohnya lebih ke produk ya. Kalau di jasa misalnya, kalau orang Islam itu kan kita nggak boleh nyambung rambut ya. Oke, kemudian kita nggak boleh mencukur apalagi namanya alis, mengikir gigi itu nggak boleh, dilarang dalam Islam ya. Jadi atau misalnya yang mau mancungin hidung gitu, itu kan nggak boleh kita pakai implan ya. Sekarang kan banyak ya. Coba kalian buka di mana Instagram ya, banyak sekali sekarang jasa-jasa sulam alisnya dirapihin gitu, di apalagi namanya ditambah atau disulam, itu nggak boleh dalam Islam. Kenapa? Secara syariat itu dilarang ya, ada ayatnya, cuman saya lupa, saya mau tampilin di sini saya lupa ayatnya, harus browsing dulu gitu. Jadi yang seperti itu tuh sekarang sudah banyak dan kita menganggap itu sebagai sesuatu yang biasa, sesuatu yang boleh-boleh. Tapi kalau kita nggak, itu karena kita nggak tahu. Tapi kalau kita udah tahu itu kan nggak boleh, itu dilarang ya. Kayak apalagi namanya tadi saya bilang mengikir gigi, kemudian mencukur alis, atau misalnya bibirnya mau dibuat lebih tebal, lebih tipis, atau hidungnya mau ditambah berapa senti ke atas. Mana ke samping apa ke atas? Ke atas ya. Ke depan, ke atas sih, ya bagian atasnya maksudnya dibuat lebih mancung. Nah itu nggak boleh dalam Islam. Tapi sekarang fenomenanya banyak sekali yang seperti itu. Nah ini sebenarnya hal-hal yang sifatnya apalagi namanya, sifatnya sangat-sangat sangat wajib untuk diketahui atau sifatnya sangat urgent untuk diketahui oleh masyarakat atau konsumen muslim. Ya, persoalan apakah nanti dia mau ikut apa enggak itu urusannya dia, yang penting kita udah ngasih tahu bahwa dalam Islam tuh nggak boleh yang seperti itu.
gitu ya. Jadi produk itu tidak hanya sekedar apa yang kita konsumsi, yang kita gunakan, tapi juga termasuk jasa-jasa tadi. Misalnya kalau kayak kita apalagi namanya salon, misalnya kita sulam alis atau kita implan ya, implan sekarang banyak tuh implan hidung ya, implan mancungin hidung, kemudian mengikir gigi, itu sudah jelas itu tidak boleh. Jadi bukan hanya produk-produk yang kaitannya dengan apa yang dikonsumsi atau apa yang kita masukkan ke dalam tubuh kita. Kemudian peluang selanjutnya adalah peluang di hiburan, ya. Hiburan seperti apa? Hiburan, produk yang terkait dengan hiburan adalah adanya televisi yang menayangkan acara-acara religius, siraman rohani, pengajian dan sebagainya. Ini juga peluang ya, peluang untuk produk kita atau kita create produk yang itu sejalan dengan Islamic brand. Misalnya apa? Misalnya itu yang paling banyak sih kita lihat ya, itu adalah acara-acara kajian gitu kan ya. Kemudian apalagi ya, hiburan, kalau musik itu ada apa biasanya nasyid ya, kemudian ada tuh yang musik dari luar, debu ya, musiknya debu ya, gitu-gitulah ya, hiburan. Oke, kemudian yang terakhir ada internet, media, dan digital. Dengan adanya kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, pemunculan produk yang berkaitan dengan teknologi ini sudah berkembang sangat pesat. Nah, saat ini khususnya umat muslim sudah banyak dimudahkan oleh kemajuan teknologi tersebut, seperti adanya layanan yang memberikan petunjuk mengetahui arah kiblat, kemudian waktu sholat, ya sekarang udah banyak sekali aplikasi. Kemudian aplikasi Al-Quran, terjemah gitu ya, Al-Quran digital, kalkulator penghitung zakat, wakaf, banyak sekali sekarang. Nah, itu kemudian ada produk keuangan. Produk keuangan itu seperti apa ya yang kita yang sangat dekat dengan kita ya. Kita kan sekolah keuangan dan banking ya. Produk keuangan. Adanya krisis ekonomi global ini menyebabkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem perbankan konvensional mulai menurun. Hal ini memicu banyak munculnya lembaga keuangan syariah yang menandakan semakin besarnya kepercayaan masyarakat muslim pada layanan keuangan syariah ini. Karena sistem keuangan Islam hanya menggunakan konsep syariah pada umumnya, relatif tidak terpengaruh oleh gejolak ekonomi dunia. Bukti konkret dari layanan ini adalah banyak bermunculan lembaga-lembaga keuangan syariah seperti Bank Syariah, BPR Syariah, Koperasi Syariah, Pegadaian Syariah. Ya. Ini untuk produk keuangan. Nah, ini bagaimana kita bisa meng-create produk-produk baru dengan mengusung Islamic brand. Ya. Islamic brand itu tidak sekedar nama. Kalian boleh pakai nama apa aja, tapi kira-kira Islamic value apa yang bisa kita jual gitu dari produk kita. Misalnya kalau kita lihat fintech alami misalnya kan, alami. Secara nama ya mungkin agak-agak Islami, tapi nggak juga sih, kan biasa aja ya alami. Gitu. Tapi kan dia ada value-value yang dia jual, itu value dari produk yang mereka jual, si alami jual ini, itu adalah produk-produk dengan basis akad gitu kan. Nah, itu adalah contohnya ya, bagaimana meng-create produk keuangan syariah, keuangan Islam. Kemudian yang ketujuh ada gaya hidup dan produk fashion. Ya, kategori gaya hidup dan produk fashion ini produk yang mengalami perkembangan sangat cepat dari waktu ke waktu. Apalagi kita di Indonesia. Kalau kita di mana Arab Saudi sana, kita ke sana tuh tahun berapa, misalnya kita umroh tahun 2010 misalnya. Kita umroh tahun 2020 itu masih sama bajunya. Masih hitam-hitam aja gitu, ya kan? Ya kalaupun ada perubahan itu paling modelnya berubah dikit gitu. Paling kalau warna gitu ya, itu nggak terlalu banyak, nggak terlalu. Beda dengan kita di Indonesia. Kita cepet banget ya. Pasti setiap apalagi namanya, setiap season itu pasti kita punya model-model terbaru ya, fashion kita. Mulai dari ujung kepala sampai ujung kaki. Ya enggak sih? Jadi katakan jilbab ya, jilbab itu mulai dari dulu jilbab segi empat biasa gitu, kemunculan apalagi namanya fenomena hijab. Awalnya kan orang pakai jilbab tuh jilbab yang
kainnya, kemudian kainnya tuh kain katun biasa gitu, kemudian dibordir pinggirannya. Itu awal-awalnya. Terus abis itu jilbab langsung. Terus lama-lama mulai tuh ada jilbab pasmina, model pasmina. Wah, setelah itu langsung deh booming banget tuh hijab. Wah, ganti-ganti jilbabnya ya, apalagi sekarang itu. Nah, kemudian itu dari hijab ya, dari jilbab. Belum bajunya tuh juga begitu sama ya. Bagaimana fashion kita itu sangat-sangat cepat sekali. Hijab, kemudian apalagi namanya, alas kaki dan seterusnya. Ini bagaimana apalagi namanya produk kategori fashion ini sangat-sangat berkembang sangat cepat ya. Produk yang dihasilkan dalam kategori ini menggabungkan fashion yang berkembang ya, yang dipengaruhi tadi oleh tren global itu dengan prinsip-prinsip Islam. Gitu. Sampai di sini ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Ini udah tadi izin toilet, gonta-ganti toilet nih. Wow, kayaknya sekelas ini udah ada yang ke toilet semua nih. Ada pertanyaan? Oh, ada satu nih yang izinnya ke nganter Bapak ke ruko. Ini kalau kita lagi di kelas, kira-kira Bu, sebentar saya antar Bapak saya dulu ke ruko ya, gitu. Terus habis itu balik lagi ke kelas. Ada gitu, kayak gitu di kelas? Nggak ada ya? Bersyukurlah karena kita kena COVID ini, jadi kita bisa tiba-tiba mau ke mana gitu suka-suka, mau ke Bu sebentar saya antar Mamah dulu ke pasar. Hanya di kelas online ya. Kalau di kelas offline nggak mungkin, kamu lagi di kelas terus tiba-tiba Bu saya antar ibu saya ke pasar ya, kamu kita lagi kuliah nih, terus kamu ke pasar ngantar ibu kamu, terus kamu balik lagi ke kampus. Sampai kampus udah jam 2 gitu, kelasnya udah selesai. Ada pertanyaan? Bulan nggak ada, Bu. Yang lain? Nggak ada, Bu. Nggak ada, Bu. Belum ada, Bu. Oke, belum ada. Siapa? Yogi, Hanif, Risma, Dania, Bia, Bila, Dava, Rania, Zio, Cara Ceria, Fadil, Sonia, Lila, Ariana, Savana, Nabila, Rifki, Rido. Ada pertanyaan? Belum ada, Bu. Belum, Bu. Ada. Oke, kita lanjut kalau gitu. Ini saya ada materi lagi hari ini, tapi sebenarnya materinya nggak terlalu banyak. Ini materi yang hari ini ya. Ini tadi adalah materi minggu lalu. Hari ini itu akan membahas tentang strategi Islamic brand. Tapi sebelumnya saya mau bahas ini dulu nih, kuliah tamu. Kita akan ada kuliah tamu itu di tanggal 30. Bentar, saya lihat. Tanggal 30 itu hari apa? Di Jumat, Bu. Jumat, Bu. Ya, Jumat. Ya, kita ada kuliah tamu. Kenapa saya set di hari Jumat? Karena pertama kita akan ada gabung dengan kelas lain. Cuma nanti yang jadi koordinator adalah kelas kalian ya. Di sini mungkin siapa ya, ketua kelasnya aja ya, Wulan aja ya. Wulan nanti yang iya aja, Wulan. Senyum-senyum aja sih Wulan. Jadi Wulan nanti yang jadi koordinator karena kita gabung sama kelas lain ya. Ada kelas apa ya kemarin? Kelas kewirausahaan ya. Nah, kelas kewirausahaan juga bakal join dengan kelas ini, makanya saya set di hari Jumat ya, tanggal 30. Nanti mungkin perlu kita buatkan apalagi namanya? Kita perlu buatkan flyer terus sama sertifikat nanti biar akademik yang urus.
Jadi mungkin kita perlu buatkan flyer Wulan sama link buat kelas kelas di tanggal 30 itu. Ya Wulan? Iya, Bu. Secara teknisnya nanti kita obrolin lagi Wulan sama saya. Terus itu masuk pertemuan keberapa? Itu saya nggak tahu ya. Maksudnya itu nanti masuk ke pertemuan keberapa? Yang jelas kita akan ngikutin aja. Tapi itu masuk dalam satu pertemuan di pertemuan kita sebelum UAS ini. Gitu. Jadi apalagi namanya kuliah tamu itu berarti kita tinggal punya berapa hari ini kita udah pertemuan kedua ya setelah UTS. Kemudian ditambah satu lagi, berarti kita tinggal 4 tatap muka lagi. 4 tatap muka. 4 tatap muka untuk membahas ini. Kuliah tamu, apalagi materi kita. Kalau tadi kan kuliah tamu satu pertemuan, kemudian 4 tatap muka sih? Iya ya. Kita kan kemarin udah satu pertemuan ke-8 ya. Kemudian hari ini pertemuan ke-9. Terus tambah kuliah tamu berarti sudah 3 pertemuan kan ya. Nah, berarti kita tinggal 4 tatap muka. Nah, kemudian nanti kan kita ada tugas penilaian tugas ya. Kemarin saya udah bagi kelompok kan. Nah, itu saya belum tahu nanti presentasinya kapan, tapi itu akan ada satu pertemuan untuk presentasi tugas tersebut gitu ya. Jadi kita tinggal punya 3 pertemuan. Oke, gitu. Jadwalnya tetap ngikut seperti biasa, tapi yang pasti kita ini di Ramadan ini kita tinggal berapa tatap muka lagi ya sebelum sekarang tanggal 19 ya, tanggal 26. Kita tinggal 2 tatap muka lagi. Ya. Kemungkinan saya akan gunakan satu pertemuan itu untuk presentasi, kemudian satu lagi pertemuan terakhir itu ya, itu untuk kuliah tamu gitu. Jadi kemungkinan kita udah selesai nih sebelum oh enggak sih. Ya, setelah lebaran kita tetap selesainya. Oke, begitu. Selanjutnya saya mau ngasih materi, tapi karena materinya sedikit, ini akan saya bahas minggu depan. Karena minggu depan itu kita akan membahas lebih banyak. Tadi saya baru share buku Islamic Branding, ya. Memang buku pegangan kita pada semester ini. Bukunya sudah saya share di Google Classroom, sudah pada lihat bukunya Paul Temporal. Itu satu-satunya buku Islamic Branding. Kalau hard copy-nya itu lumayan ya, harganya sekitar 500. Nah, ini kita punya soft copy-nya nih. dapat geretongan. Udah lihat bukunya? Sudah, Bu. Ya. Nah, itu adalah bahasan kita. Apalagi namanya? Bahasan kita harusnya dari pertemuan sebelum UTS, tapi karena kita perlu mendefinisikan dulu merek, kemudian kenapa kita perlu belajar apalagi namanya Islamic Branding, itu memang sudah secara kurikulum, secara silabus memang sudah di-set di sebelum UTS. Maka ini akan kita bahas di setelah UTS ya. Nah, ini kan banyak sekali nih. Banyak sekali bahasan di apalagi namanya di buku tersebut. Kalian boleh sambil lihat ya bukunya ya di Google Classroom. Itu ada berapa tuh? Ada 11 bab ya. Ada 11 bab. Ini sebenarnya sudah sering saya kaji di setiap semester, tapi untuk kalian kan belum pernah ya. Maka saya akan bagi karena kita nggak mungkin bahas ini dalam tadi saya bilang kita masih ada 3 pertemuan ya, 4 pertemuan ya. Kita nggak mungkin akan selesaikan 11 bab ini di 4 pertemuan tersebut. Nah, saya akan minta kalian untuk saya akan bagi pada berapa kelompok ya. Kemudian masing-masing kalian seperti biasa
akan membaca, kemudian mempresentasikan isi dari bab-bab yang ada di sini. Sehingga kita semuanya mendapat satu buku ini secara bersama-sama. Paham maksud saya? Ya. Jadi sekarang saya bagi dulu kelompoknya. Ini ada 11 bab, mau dibagi 11 kelompok. Satu kelompok berdua dong. Ada berdua, ada yang bertiga ya. Iya Bu, ada yang berdua, ada yang Gimana? bertiga. Sebentar, kalian sudah lihat belum bukunya? Coba dilihat dulu. Lihat, coba dilihat bukunya. Kalau sekarang saya punya hard copy, jadi saya buka hard copy. Kalau kalian silakan buka soft copy-nya di Google Classroom kalian. Ini nggak perlu ditranslate ya. Bukunya bahasa Inggris, karena memang belum ada buku Indonesia yang membahas tentang Islamic Brand. Ada sih, tapi dia lebih ke bukan Islamic Brand. Dia sangat-sangat umum bahasanya. Sudah lihat isi bukunya? Ini ada satu bab 4 itu sangat sedikit, itu the nature and structure of Islamic markets. Kemudian di bab 8 juga, karena ini kebanyakan case study ya. Jadi yang bikin banyak itu case study-nya. Nah, karena bab 4-nya ini sedikit, maka saya akan gabung bab 4 dengan bab 4 dengan bab 3 ya. Bab 3 bab 4. Jadi satu kalau 25 bagi kalau satu kelompok bertiga berapa kelompok? Kalau berdua sedikit nggak kalian? Kedikitan nggak? Iya Bu, kedikitan. Kedikitan, Bu. Kedikitan ya. Kalau bagi 3 berapa? Berapa kelompok? 24, 25 bagi 3 berapa? Bu. 8 ya? 1. Satunya ada yang 4. Before. Oke. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Oke. Jadi saya akan bagi ke dalam 9 kelompok, ada yang 2, ada yang 3. Gitu ya. Oke, kelompok 1 Hanif, kelompok 2 Hijaz, Wulan sambil dicatat ya. Ibu, saya sambil share screen aja ya, Bu. Oke. Kelompok 1 Hanif, Sebentar. kelompok 2 Kelompok 1. Hanif. kelompok 2 tadi siapa? Hijaz ya? Ijaz. Iya Bu, Ijaz. Kelompok 3 Rifki, kelompok 4 Adi, kelompok 5 Dava, kelompok 6 Zio, kelompok 7 Fadil, kelompok 8 Rifan, kelompok 9 siapa cowoknya yang belum bagian? Ridho Bu. Ridho.
Ya. Udah semua cowoknya ya? Wulan bisa digedein dikit nggak? Saya soalnya screen-nya saya gedein ini apa? Biar kalian kelihatan. Oke. Sudah semua ya cowoknya ya? Udah, Bu. Kelompok 1 kelompok 1 Ciara, kelompok 2 kelompok 2 Nabila, kelompok 3 Ceria, kelompok 4 Daniati, kelompok 5 Sonia, kelompok 6 Lila, kelompok 7 Wulan, kelompok 8 Savana, kelompok 9 Ika. Oke, terus kelompok 1 ini yang belum kebagian ada berapa? 7, Bu. 7, oke. Kelompok 1 siapa ya? Najma, kelompok 2 Bila. Jangan. Ini ada 2 Nabila di sini, saya bingung nanti. Sorry, Risma. Risma udah belum? Ya, Risma. Kelompok 3 Rania. Kelompok 4 sorry. Dia masuk di kelompok 8. Kemudian siapa tadi yang belum? Sapana udah, Bia udah. Ariana masuk di kelompok Ariana masuk kelompok 4. Ada lagi yang belum? Sudah semua kayaknya ya. Nabila ya tadi. Oh, udah. Belum. Siapa? Bila. Sorry, Bila. Siapa? Bila. Iya benar Bila kan? Bila belum ya. Bila masuk kelompok Bila ini kelompok 5. Oke? Udah ya? Sekarang saya akan bagi
babnya ya. Karena di sini ada kelompok 6 dan kelompok 9 itu cuma berdua. Jadi akan beda sama kelompok lainnya. Saya mulai dari kelompok 1. Kelompok 1 kelompok 1 bab 2. Kelompok 1 bab 3. Ya. Kelompok 1 bab 3, kemudian kelompok 2 kelompok 2 bab 5. Terus kelompok 3 kelompok 3 ini kelompok 3 bab 5, kelompok 2 bab 6. Kelompok 4 bab 7. Kelompok 4 berapa tadi itu? Kelompok 5 ya. Kelompok 5 ini bab 10. Kemudian kelompok 8, bab 8 dan 9. Ini dikit di bab 8-nya ya. Makanya 2. 8 dan 9. Kemudian kelompok 7 ini bab 11. Ini kelompok 8 itu bab 8 dan 9 bulan. Nah, kelompok 6-nya kelompok 6 ini bab 4 tadi udah belum? Bab 4. Kelompok 6 bab 4. Kemudian kelompok 9 itu bab berapa tuh? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Oke. Berarti kelompok 9 ini bab, ini sebenarnya udah kita bahas sih, tapi nggak apa-apa.
Ridho sama Ika. Bab 1 dan bab 2. Iya, bab 1 dan bab 2. Bentar. Bab 4 tadi siapa? Wah, dikit banget nih. Oke, gini deh. Ini kelompok 6. Berempat ya. Ini digabungin aja deh kelompoknya. Zio, Lila, Rido, Ika. Ini bab 1, 2, 3, 4. Bab 3 kan kelompok 1, Bu. Oh iya, benar ya. Jadi bab 1, 2, dan 4. Iya, Bu. Kok kayaknya nggak pas ya? Bab 4 tadi udah ya? Kok masuk di situ bab 4-nya? Oh, kalau gitu balik lagi tadi Ulan, sorry. Balik lagi tadi. Ya. Berarti ini bab 4 ya. Zio dan Lila bab 4, kemudian ini Rido sama Ika bab 1. Bab 1 dan bab 2. Bab 2 aja deh, nggak usah bab 1. Bab 2 aja. Jadi kita mulainya bab 2 karena bab 1 sebenarnya sudah pernah kita bahas. Jadi mulai dari bab 2 ya. Kelompok Rido, Ika bab 2, kelompok 1 bab 3, kelompok 6 bab. Sekarang gini, Hulan. Ini kan tadi saya nyebut. Jadi kamu kelompoknya diatur per bab aja biar berurutan. Jadi yang pertama itu Rido Ika, kelompok 1, ya karena bab 2. Jadi diurut berdasarkan babnya. Baik, Bu. Atau kalian namain kelompoknya deh, namain terserah nama apa gitu ya. Nanti yang jelas babnya, saya berdasarkan bab. Dari bab 2 dulu, bab 3, bab 4, 5, 6, 7, 8, 9, gitu ya. Oke, gimana? Ada pertanyaan terkait tugasnya? Bukan tugas ya, ini akan kita diskusikan. Jadi minggu depan kalian baca bukunya yang sudah saya kasih, saya bagi ya di Google Classroom, baca sesuai babnya, kemudian kalian buat apa sih yang disampaikan oleh isi buku itu supaya kita belajar satu buku ini langsung selesai gitu loh ya. Makanya saya bagi ke dalam kelompok. Setelah itu kita diskusikan isi buku tersebut sesuai bab-babnya ya. Jadi misalnya kelompoknya Rido dan Ika pertama kan bahas bab 2. Nah, bab 2 itu bahas tentang apa di buku itu yang dipresentasikan. Jadi semua materi dari buku tersebut. Gitu ya.
Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Ibu, tandanya untuk minggu depan tetap kelas seperti biasa ya, Bu? Iya, kita kelas seperti biasa. Kemudian kita akan bahas buku ini, materinya. Karena materinya memang akan saya ambil dari sini gitu. Nanti Jumatnya tetap ada kuliah umum. Bu? Jumat itu cuma satu pertemuan ya. Cuma satu kali, sorry. Jadi kita kuliah tamu tuh cuma satu kali, nanti di tanggal 30 April ya. Jamnya jam berapa nanti akan kita lihat lagi. Tapi yang setelah pertemuan kita tetap ada pertemuan seperti biasa. Nah, nanti tetap akan saya hitung juga pertemuan yang kuliah umum itu sebagai salah satu tatap muka kita gitu. Kuliah tamu. Gitu, Lan. Baik, Bu. Ya, berarti kita pertemuannya nanti tinggal minggu depan dan tanggal 30 ya. Tanggal 30 terus sama tanggal 3. Setelah itu kita libur 2 minggu baru kita masuk lagi gitu. Jadi minggu depan ini kita bahas nih buku ini ya, materi ini, buku Islamic Branding and Marketing, kemudian di tanggal 30 kita kuliah tamu. Kemudian setelah itu kita ada tatap muka lagi di tanggal 3. Nah, setelah itu habis lebaran lagi kita ketemu. Gitu. Jadi sebelum lebaran kita sudah ada 5 pertemuan ya, Bu? Betul. Jadi 6 dong, Lan. Kan enggak, 1, 2, 3, 4. Oh iya, benar 5. 5 ya, Bu? 6 sebelum lebaran karena sama kuliah tamu. 1, 2, 3, 4, 5. Bu. Kita ini udah berapa sih? Kita udah 2 sekarang. Oke, kita udah 2, tanggal 12 kemarin kan, terus hari ini tanggal 19, habis itu nanti tanggal 26, terus tanggal 30, jam 4, terus tanggal 3 nanti, 3 Mei. Iya, ya, jadi 5 ya? Iya, Bu. Iya benar, 5. Oh, ini ada 1, tapi saya nggak tandain. Iya, jadi kita sebelum ini, setelah lebaran kita masih ada 2 pertemuan lagi. Gitu. Oke, materi selanjutnya materi hari ini karena tentang strategi, ini saya lihat slide-nya nggak terlalu banyak. Ini akan materinya akan saya bagi akan saya paparkan setelah kita bahas buku Islamic Branding dan Marketing ya. Jadi sekarang kita masih ada waktu berapa menit lagi nih? Sekitar 30 menit lagi ya. Kita masih ada waktu 30 menit. Silakan kalian diskusikan dengan teman-teman kalian sekelompok ya terkait bahasan buku ini ya. Jadi tolong dipresentasikan minggu depan. Jadi semua akan mempresentasikan, setiap kelompok akan mempresentasikan minggu depan. Kita bahas buku ini minggu depan, gitu. Ya. Jadi materinya hanya dari buku ini aja karena kita memang materi setelah UTS adalah materi dari buku ini. Gitu. Ada pertanyaan? Tidak ada? Nggak ada buku. Nggak ada. Oke, silakan ke breakout room ya. Sebelumnya tolong dibuka dulu kameranya semuanya. Oh iya Ibu, untuk yang kemarin kan Nabila belum mendapatkan kelompok, Bu. Oh iya, ini juga Nabila udah belum yang ini tadi. Regita ya? Oh iya, Regita juga Regita tadi.
Ya, Regita nanti tolong silakan dimasuk ke kelompok tadi yang dapat kelompok yang dapat 2 bab siapa tadi? Kelompoknya Lila ya? Kelompoknya Lila apa kelompoknya Ika? Kelompoknya Oh, 1 doang, Bu. Bab 2. Oh iya nggak jadi ya tadi. Oh ini kelompoknya Rifan. Rifan, Bia, Savana ya. Ini masuk ke sini aja kelompok 8 dan 9, bab 8 dan 9. Nanti Regita masuk situ ya. Tolong dikasih tahu. ya Bu. Untuk yang ini siapa tadi? Nabila ya. Nabila. Ini kemungkinan nanti habis Lebaran baru kita bahas yang tugas penilaian tugas untuk penilaian tugas lah ya. Itu presentasinya nanti setelah Lebaran aja. Jadi buat yang ini kita akan banyak bahas materi aja dulu. Gitu. Nanti masuk kelompok berapa ya Wulan? Kemarin Wulan udah taruh di grup belum nama-nama kelompoknya, nama-nama orangnya? Sebentar Bu, saya buat kirimnya Bu. Ini silakan boleh boleh dibuka dulu kameranya sebentar, Nabila, Bila. Bila boleh dibuka kameranya. Mana nih si Bila? Kenapa nggak dibuka kameranya? Nah, bentar ya. Oke, sekarang boleh ke breakout room. Masing-masing ini masih ada. Sudah saya kirimkan di grup ya Bu. Oke. Sama yang hari ini ya. Oh iya. Ya, sekarang silakan ke breakout room ya.